Salam sejahtera untuk kita dan salam malam sehat untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bu Hasnira selaku dosen pengampu instalasi listrik mesin, dan di sini saya akan mempresentasikan video UAS instalasi listrik mesin yang berjudul generator sinkron alternator. Baiklah, saya akan memulai presentasi tersebut dengan menunjukkan PPT-nya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ruth Valentina, saya dari jurusan Teknik Elektro Priodi Rekayasa Pembangkit Energi kelas malam dengan NIM 42320111023. Baiklah, saya akan memulaikan presentasi saya. Generator sinkron alternator adalah mesin listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik gerak menjadi energi listrik dengan perantara induksi medan magnet. Perubahan energi ini terjadi karena adanya pergerakan relatif antara medan magnet dan kumparan generator. Ada juga konstruksi generator sinkron. Generator ini mempunyai dua komponen utama, yaitu stator bagian yang diam dan rotor bagian yang bergerak. Pada generator sinkron yang berkapasitas besar, arus DC diberikan pada lilitan rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor. Sedangkan kumparan jangkar tempat terbangkitnya tegangan terletak di stator. Rotor ini diputar oleh prime mover atau penggerak pemula agar terjadi perpotongan medan magnet yang berubah-ubah pada kumparan jangkar di stator. Dengan adanya perpotongan medan magnet yang berubah-ubah ini, maka timbul tegangan induksi pada kumparan jangkar generator. Kumparan jangkar yang ada di stator biasanya disebut belitan stator atau kumparan stator. Ada juga jenis-jenis generator sinkron. Kutub magnet yang biasanya digunakan pada rotor generator sinkron ada dua jenis bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu kutub sepatu atau menonjol salien. Kutub menonjol ini terdiri dari inti kutub, badan kutub, dan sepatu kutub. Kumparan medan dililitkan pada badan kutub, pada sepatu kutub juga dipasang kumparan peredam, damper winding. Kumparan kutub dari tembaga, badan kutub, dan sepatu kutub berasal dari besi lunak. Yang kedua itu ada kutub silindris atau non-salien. Kutub ini terdiri dari alur-alur dan gigi yang dipasang untuk menempatkan kumparan medan. Pada kutub sepatu salien, kutub magnet menonjol keluar dari permukaan rotor. Rotor kutub sepatu ini biasanya digunakan untuk rotor dengan 4 atau lebih kutub. Karena kutub rotornya banyak, maka biasanya rotor ini digerakkan dengan kecepatan yang rendah. Pada kutub silindris non-salien, konstruksi kutub magnet rata dengan permukaan rotor yang membentuk seperti silinder. Rotor silinder ini umumnya digunakan untuk rotor 2 kutub dan 4 kutub. Rotor ini biasanya digerakkan dengan kecepatan tinggi, sehingga generator yang menggunakan kutub ini biasanya disebut juga dengan turbo generator. Ada juga fungsi generator. Generator ini berfungsi sebagai pembangkit energi listrik berkapasitor besar seperti yang diterapkan pada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik lainnya. Medan magnet. Medan magnet yang dipunyai suatu benda dapat terbuat secara alami atau magnet alam atau medan magnet yang sengaja dibuat oleh manusia atau magnet buatan. Magnet buatan ini dapat dibuat dengan cara menggosokkan magnet ke benda yang mudah dijadikan magnet atau dengan melewatkan arus listrik ke sebuah kumparan yang mudah dijadikan magnet. Yang ketiga yaitu sebagai cadangan listrik. Sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali tempat-tempat umum yang menggunakan generator, beberapa tempat seperti supermarket, hotel, hingga rumah sakit menggunakan generator berupa genset untuk menyimpan aliran listrik di dalamnya. Materi yang terakhir ada rangkaian ekuivalen alternator. Tegangan induksi EA ini dibangkitkan pada kumparan jangkar alternator. Tegangan ini biasanya tidak sama dengan tegangan yang muncul pada terminal alternator. Tegangan induksi ini dianggap sama dengan tegangan output terminal alternator hanya ketika tidak ada arus jangkar yang mengalir pada alternator atau alternator tanpa beban. Rangkaian ekuivalen
Alternator sangat bermanfaat digunakan untuk menganalisa kondisi alternator tanpa harus mengoperasikan alternator secara nyata, sehingga dapat diketahui bentuk karakteristik alternator dalam berbagai kondisi tanpa merusak alternator. Terima kasih. Eh, baiklah untuk presentasi saya kali ini. Apabila banyak kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.